Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwiki Alfian Sutansa, mahasiswa STHI Al-Azhari Cianjur semester 6A, akan mereview salah satu skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media PowerPoint terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Anak Bangsa Kecamatan Rapocini, Makassar. Karya Nurul Hidayah. Yang pertama yaitu latar belakang dari skripsi ini. Yang pertama yaitu di era perkembangan iptek yang begitu pesat dewasa ini, profesionalisme guru dituntut untuk menerapkan perkembangan iptek tersebut ke dalam proses pembelajaran. Hal ini akan memberikan pengaruh dan perkembangan terhadap proses pembelajaran, di samping memperkaya penggunaan sumber dan media pembelajaran seperti buku teks, modul, overhead transparansi, film, video, televisi, slide, hypertext, serta web. Media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Sedangkan menurut Yunus Nasma, media pendidikan adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, spanduk, dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai penghubung perantara dalam pendidikan. Pembelajaran pada dasarnya adalah proses komunikasi yang menambah informasi dan kemampuan yang baru, yaitu menurut Yusuf Hadi Miarso. Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Keadaan siswa kelas 9 SMP Anak Bangsa yang umumnya diajarkan dengan model pembelajaran langsung, khususnya metode ceramah, menunjukkan bahwa siswa kurang bersemangat dalam menerima pelajaran dan menimbulkan kejenuhan siswa. Ketika belajar di dalam kelas, siswa ada yang mengetahui dan ada yang cuma pura-pura tahu apa yang dijelaskan oleh guru. Di samping hal tersebut, gangguan dalam kelas ketika pelajaran berlangsung, perhatian siswa juga rendah karena dalam proses belajar mengajar terkadang siswa mengantuk dan cepat bosan dalam proses pembelajaran yang monoton. Hal ini menjadi PR bagi tenaga pendidik untuk lebih kreatif lagi dalam mengajar. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran agar hasil belajar siswa meningkat. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku siswa akibat belajar. Perubahan itu diupayakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Perubahan perilaku individu akibat proses belajar tidaklah tunggal. Setiap belajar mempengaruhi perubahan perilaku pada domain tertentu pada diri siswa, tergantung perubahan yang diinginkan terjadi sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satu solusi pemecahnya adalah penggunaan media pembelajaran. Media yang digunakan dapat menarik siswa untuk semangat belajar. Media yang digunakan banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah media PowerPoint, yang merupakan salah satu contoh pemanfaatan teknologi dalam menunjang proses pembelajaran. Program Microsoft PowerPoint ini dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang mengoptimalkan fasilitas yang ada dan disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, seperti animasi, audio, video, gambar, maupun hyperlink. Tampilan pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Microsoft PowerPoint dilengkapi dengan animasi yang bukan hanya berlaku pada teks saja, tetapi juga pada gambar, garis, video, film, dan sebagainya. Dengan ini diharapkan Microsoft PowerPoint dapat menggambarkan dan menyajikan materi pelajaran yang sesuai dengan dunia nyata siswa. PowerPoint sebagai media pembelajaran dapat dibuat oleh guru itu sendiri, yaitu guru mendesain sendiri dengan program PowerPoint atau hanya menggunakannya saja. Guru dapat mendownload file yang berbentuk PowerPoint dengan fasilitas internet atau bisa mendapatkannya dari Dinas Pendidikan yang menyediakan media pembelajaran yang berbentuk CD dengan file PowerPoint. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam merupakan peranan yang sangat penting karena dengan adanya pendidikan agama Islam, peserta didik dapat meningkatkan keimanan dan pengalaman agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari untuk pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Untuk mempermudah peserta didik mengingat apa yang disampaikan oleh guru, serta mempermudah peserta didik dalam mempelajari pendidikan agama Islam adalah dengan membuatkan media pembelajaran melalui pemanfaatan media PowerPoint. Mengingat begitu pentingnya penggunaan media pembelajaran bagi seorang guru pendidikan agama Islam, dan dengan adanya media pembelajaran PowerPoint diharapkan materi pembelajaran dapat tersampaikan dan mempermudah siswa dalam mengingat materi yang disampaikan guru. Maka berangkat dari latar belakang itulah, penulis ini tertarik untuk meneliti tentang penggunaan media pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dengan judul Pengaruh Penggunaan Media PowerPoint dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap hasil belajar siswa SMP anak bangsa. Selanjutnya yaitu teori pendukung, yaitu media pembelajaran IT, Information Technology. Menurut Latuheru, media adalah bentuk jamak dari medium yang berasal dari bahasa Latin medius yang berarti tengah. Dalam bahasa Indonesia, kata medium diartikan sebagai antara atau sedang. Menurut Sadiman, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dalam hal ini adalah proses merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa sehingga proses belajar dapat terjalin. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh guru sebagai alat bantu mengajar. Dalam interaksi pembelajaran, guru menyampaikan pesan ajaran berupa materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, pembahasan tentang IT atau Information Technology. Information Technology tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi kesimpulannya, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. IT berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Teknologi informasi merupakan pengembangan dari teknologi komputer dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Perkembangan teknologi komputer saat ini telah membentuk suatu jaringan atau network yang dapat memberi kemungkinan bagi siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar secara luas. Jaringan komputer berupa internet dan web telah membuka akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan terkini dalam bidang akademik tertentu. Diskusi dan interaksi keilmuan dapat terselenggara melalui tersedianya fasilitas internet dan web di sekolah. Penggunaan internet dan web tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik siswa, tapi juga bagi guru. Internet dan web dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Melalui penggunaan internet dan web, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada siswa. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan guru itu sendiri untuk selalu giat mengakses website dalam bidang yang menjadi keahliannya. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian eksperimen dan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan selanjutnya dikontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-eksperimen, sehingga hanya digunakan satu kelas eksperimen dan tidak menggunakan kelas kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah one group, pre-test, post-test, yaitu kelompok eksperimen diberikan tes awal, pre-test, kemudian diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan media presentasi PowerPoint pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang selanjutnya dilakukan tes kembali atau post-test. Setelah proses pembelajaran dilakukan, langkah-langkah untuk mengetahui pemahaman siswa dalam proses pelajaran disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukan tes awal, pre-test pada awal pertemuan.
Pretest dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur pengetahuan awal siswa sebelum penerapan perlakuan. Yang kedua dilakukan tes akhir, post-test, pada akhir pertemuan. Post-test dilakukan setelah pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur pemahaman siswa sebagai perlakuan. Yang ketiga, membandingkan hasil pretest dan hasil post-test melihat peningkatan yang timbul akibat perlakuan. Yang keempat, hasil penelitian yang dilakukan di SMP Anak Bangsa terdiri dari satu kelas 9 yang berjumlah 11 siswa dengan jumlah siswa laki-laki 7 orang dan siswa perempuan 4 orang. Sebelum melaksanakan penelitian pada tanggal 31 Agustus 2019, peneliti melakukan silaturahmi ke SMP Anak Bangsa untuk membicarakan rencana pelaksanaan penelitian bersama kepala sekolah dan wali kelas. Dari hasil diskusi tersebut, kesepakatan jadwal penelitian akan dimulai sesuai dengan jadwal mata pelajaran yang akan diteliti, yaitu pada hari Selasa jam 11 siang, alokasi waktu 2 kali 30 menit. Awal pelaksanaan penelitian yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019. Adapun mata pelajaran yaitu Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint materi ketentuan penyembelihan hewan kelas 9. Proses penelitian eksperimen ini direncanakan yaitu peneliti memberikan pretest, kemudian memberikan perlakuan atau treatment pada siswa, kemudian diberikan post-test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMP Anak Bangsa kelas 9. Ini adalah salah satu hasil dari penelitian aktivitas belajar hasil observasi. Aktivitas belajar siswa sesuai dengan yang diharapkan. Siswa bersemangat dan aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Materi pokok sistem peredaran darah yang disampaikan dengan menggunakan penerapan media pembelajaran PowerPoint. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru memberikan sesi tanya jawab kepada siswa mengenai pokok bahasan materi yang telah diajarkan. Hal ini dilakukan agar guru dapat memastikan bahwa siswa telah memahami materi yang telah diajarkan dengan menggunakan media pembelajaran. Ini adalah hasil observasi aktivitas belajar dari 11 siswa di kelas 9 SMP Anak Bangsa selama penelitian, dapat dilihat pada tabel ini. Media PowerPoint dengan yang tidak menggunakan media PowerPoint dilihat pada persen tiap aktivitas siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol sejak diberikan perlakuan. Siswa lebih banyak memperhatikan pelajaran yang diajarkan menggunakan media PowerPoint. Terkait hasil observasi menunjukkan bahwa pada pertemuan pertama mengalami penurunan dan pada pertemuan kedua terjadi peningkatan dengan persentase 1 siswa yang memperhatikan pada saat proses pembelajaran 71,81%. 2. Siswa yang mencatat penjelasan guru 71,81%. 3. Siswa yang mengajukan pertanyaan 22,27%. 4. Siswa yang menjawab pertanyaan 23,09%. 5. Siswa yang aktif mengerjakan soal 100%. Dapat diketahui bahwa persentase menunjukkan peningkatan dalam aktivitas belajar dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan di PowerPoint. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media PowerPoint berpengaruh pada kemampuan siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar yang signifikan dikarenakan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Penerapan media PowerPoint lebih berpengaruh daripada penerapan model konvensional. Hasil pretest sebelum menggunakan media PowerPoint memiliki rata-rata 63,64. Setelah dilakukan perlakuan, maka diperoleh hasil post-test kelas eksperimen memiliki rata-rata 81,36. Pengaruh positif dan signifikan dapat dilihat dari hasil uji hipotesis yang menggunakan T-hitung lebih besar T-table. Diketahui bahwa nilai T-hitung 3,318 dengan frekuensi sebesar 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Pada taraf signifikansi 0,05% atau tingkat kepercayaan 95%. Diperoleh T-table sama dengan 1,833, maka diperoleh 3,318 lebih besar 1,8833. Sehingga hipotesis alternatif
atau H1 diterima, yaitu terdapat perbedaan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan media PowerPoint dengan siswa yang tidak menggunakan media PowerPoint tersebut. Jadi pernyataan di atas bahwa pembelajaran yang menerapkan anggapan dari saya, penelitian tersebut sangat bagus karena dapat membuat sekolah yang diteliti lebih baik dalam hal sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar, dan diharapkan kepada para guru agar bisa memanfaatkan media pembelajaran dengan baik, salah satunya itu media PowerPoint. Dikarenakan hal ini dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar yang signifikan dikarenakan menggunakan media pembelajaran yang berbeda, penerapan media PowerPoint lebih berpengaruh daripada penerapan media konvensional. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak salah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.